Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai komunikasi bisnis di bab yang pertama, yaitu tentang bagaimana komunikasi bisnis yang efektif. Apa itu komunikasi? Kenapa kita perlu belajar mengenai komunikasi? Komunikasi bisnis adalah sebuah proses transfer informasi dan arti antara pengirim dan penerima pesan. Kenapa komunikasi bisnis itu penting? Komunikasi itu penting terkait dalam kerjaan. Sebuah ambisi dan ide yang baik tidaklah cukup, tapi kamu juga perlu untuk mengkomunikasikan ambisi dan idemu ini dengan baik kepada orang lain yang ada di sekitarmu, sehingga bisnismu dapat berjalan dengan baik. Kemampuan komunikasi yang baik akan memberikan banyak keuntungan kepada bisnis yang kalian jalankan. Kemudian, komunikasi yang baik tentu adalah komunikasi yang efektif, sehingga nanti dapat membantu bisnis dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah komunikasi adalah komunikasi yang baik itu akan mendekatkan komunitas yang penting bagi perusahaan dengan di dalam pasar perusahaan. Sehingga kalau perusahaan mampu berkomunikasi dengan baik dengan community, tentu tujuan perusahaan akan dapat tercapai. Kemudian, memperoleh kesempatan untuk melakukan komunikasi, persepsi, dan tren yang ada di masyarakat. Memperoleh komunikasi. Kemudian, mampu meningkatkan produktivitas dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cepat. Inilah komunikasi. Kita asumsikan, nggak usah jauh-jauh pada diri kita dengan teman kita sendiri. Kalau ada masalah, kita cepat melakukan komunikasi, maka masalah itu cepat selesai. Beda kalau ditunggu nanti, komunikasi juga akan cepat berlarut-larut. Kemudian, komunikasi yang baik itu akan menciptakan kondisi yang baik, keuangan yang baik juga. Kemudian tingginya return atau tingkat pendapatan bagi investor. Nah, disinilah ketika komunikasi itu baik, entah itu dalam penyampaian. Komunikasi di sini kalau dalam perusahaan bisa diartikan luas. Tidak hanya komunikasi perusahaan yang sifatnya tatap muka, tapi juga dalam artian komunikasi iklan. Nah, dalam penyampaian pesan dalam iklan yang mampu diserap oleh konsumen itu baik, maka konsumen juga akan cepat atau dia akan membeli produk yang ditawarkan. Sehingga secara tidak langsung pendapatan, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan itu juga akan besar. Kemudian komunikasi yang efektif, yang baik itu memperkuat hubungan antara perusahaan dengan stakeholder atau orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan. Siapa saja itu? Ada konsumen, karyawan, shareholder, supplier, masyarakat sekitar, community, negara maupun dunia. Konsumen jelas, ketika komunikasi dengan baik, konsumen akan cepat
membeli produknya. Karyawan juga demikian. Kalau konsumen membeli atau komunikasi dengan konsumen baik, itu konsumen akan membeli produknya sehingga secara tidak langsung laba yang diperoleh perusahaan juga tinggi, sehingga perusahaan juga tidak akan terjadi masalah dalam kaitannya dengan keuangan, gaji, dan lain sebagainya. Shareholder ini juga hampir sama. Tingkat pengembalian high return-nya, tingkat investornya itu juga tinggi. Senang investor. Kalau dia nanam modal, labanya tinggi, maka investasinya akan cepat kembali. Pemasok. Nah, ini kalau perusahaan modal uangnya banyak, tentunya pembayaran uang belanja atau pembelian bahan baku itu juga akan cepat. Masyarakat sekitar mungkin dengan peduli lingkungan, CSR-nya, community juga, negara ada kaitannya dengan pajak, begitu juga dengan dunia. Sebaliknya, jika komunikasi itu tidak efektif, itu juga sangat tragis bagi perusahaan. Konsumen akan lari, karyawan juga akan kabur, shareholder juga akan kabur, supplier apalagi. Hancurlah perusahaan. Kemudian, untuk membuat komunikasi yang efektif, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dibuat secara praktis informasinya. Kemudian didukung oleh fakta-fakta atau data, sehingga informasi yang disajikan itu tidak hanya sekedar mengarang. Bagi investor misalkan, ketika menyajikan sebuah informasi laba atau tingkat pendapatan, kalau itu ngarang, ketahuan dalam laporan keuangannya, maka investor akan kabur dan mungkin tidak akan mau investasi lagi, dan itu akan mempengaruhi. Kemudian disajikan secara singkat, tidak muter-muter, tidak berbelit-belit, langsung to the point. Kemudian disajikan secara jelas apa yang diekspektasikan, yang diharapkan, apa tanggung jawabnya yang ingin diberikan oleh perusahaan. Kemudian kemampuan meyakinkan, memberikan argumen yang meyakinkan. Nah, argumen yang meyakinkan bagi semuanya, semua pihak, seperti yang disebutkan tadi. Ada 5 karakteristik yang penting yang dapat ditunjukkan oleh figur 1 maupun di figur 2 yang akan disajikan di halaman 5 dan 6 yang akan ini, yang bisa kalian perhatikan. Tolong diperhatikan baik yang ada di slide ini maupun sambil lihat bukunya ya, sambil lihat file PDF-nya. Meskipun bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya mudah difahami kok, tidak berbelit-belit. Nah, ini kalian bisa melihat perbandingan mana komunikasi yang objektif dan mana yang pengennya sih saya gabung dalam satu slide, tapi nanti tampilannya kecil. Nah, lebih baik sambil lihat slide ini, meskipun kecil, kalian melihat yang ada di file PDF-nya. Kemudian, bagaimana memahami tantangan yang unik dalam komunikasi bisnis. Banyak komunikasi itu sangat kompleks dan permintaannya banyak dibandingkan dengan komunikasi sosial yang digunakan secara khas kepada keluarga, teman, maupun lingkungan sekolah. Nah, komunikasi bisnis sangat kompleks. Ada aturan-aturan baku yang harus dipatuhi. Tidak sesimpel kalau bahasa Jawa ya kue aku dan lain sebagainya, atau pakai bahasa ini ya pokoknya yang simple lah dengar. Tapi komunikasi bisnis itu ada beberapa hal baku yang perlu dipertimbangkan. Membutuhkan beberapa penyesuaian dalam melakukan perilaku komunikasi.
secara formal yang diminta. Ada 5 hal di sini, 5 issue yang perlu dibutuhkan keterampilan. Yang pertama adalah faktor globalisasi dan bertambahnya kekuatan workforce diversity, perbedaan kekuatan pekerja. Di sini pekerja yang pintar akan menghargai pendapatan. Jadi kalau karya konsumen atau mungkin karyawan yang pintar, dia akan mempertimbangkan berapa saya digaji. Kemudian berbagai macam kekuatan perbedaan yang lain berguna untuk menjamin komunikasi yang halus antara orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Menghadapi orang Jawa, orang Sunda, orang Jawa Timur, yang notabene masih orang Cini, orang Jawa maupun orang Sumatera dan lain sebagainya, itu membutuhkan keterampilan dalam menghadapi orang-orang yang mempunyai latar belakang baik itu budaya, sosial, keluarga yang berbeda-beda. Kemudian pertambahan nilai dari bisnis. Maka persaingan global itu membutuhkan sebuah talenta, konsumen, dan sumber daya yang secara terus-menerus tumbuh. Ini harus diperhatikan. Kemudian peran industri, adanya knowledge, workers, employee, pekerja, ini juga level-level ini perlu diperhatikan. Di sini informasi akan sangat penting, menjadi sumber daya sangat penting dalam bisnis, mulai dari sekarang maupun ke depan. Penyebaran teknologi. Faktor penyebaran teknologi itu juga tidak bisa dihindari. Kalau dulu orang berkomunikasi masih lewat telepon biasa. Sekarang teknologi, orang bisa menggunakan berbagai media komunikasi. Mungkin ada WhatsApp, mungkin ada Instagram, dan lain sebagainya. Itu juga berguna loh bagi perusahaan. Bagaimana dia membangun